Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggunaan kris. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fitria Askasabila dengan NIM 25051214060 dan rekan saya. Saya Muhammad Siddiqul Maafi dengan NIM 2505121400053. Di sini, kami dari kelas 2025B, Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk mengenai pembahasan latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Digitalisasi sektor keuangan di Indonesia berkembang sangat pesat, menempatkan Quick Response Code Indonesia Standard sebagai sistem pembayaran yang viral. Mahasiswa sebagai segmen digital natives yang signifikan membutuhkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun implementasi QRIS meluas, pemahaman mendalam mengenai pendorong perilaku spesifik di kalangan mahasiswa masih terbatas karena penelitian sebelumnya cenderung fokus pada UMKM atau masyarakat umum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris faktor-faktor determinan yang yang mengaruhi persepsi dan perilaku adopsi mahasiswa terhadap KRIS. Nah, untuk menjawab tujuan tersebut, kami menerapkan desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode exploratory faktor analisis atau EFA untuk mereduksi data dan menemukan struktur faktor. Penelitian ini mengidentifikasi mahasiswa pengguna kris dengan melibatkan 120 mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Indonesia sebagai responden. Data dari penelitian kami diambil dari kuesioner daring atau dari Google Form menggunakan skala Likert 1 bernilai setuju hingga 5 bernilai sangat tidak setuju dengan 20 item pertanyaan terkait persepsi penggunaan kris di kalangan mahasiswa. Nah, setelah itu kami melakukan teknik analisis faktor, yaitu yang pertama, uji kelayakan data menggunakan Kaiser-Meyer-Alkin atau KMO dan Bartlett test. Kemudian yang kedua kita melakukan uji ekstraksi faktor menggunakan metode Principal Axis Factoring dengan kriteria eigenvalue lebih dari 1. Dan yang terakhir kita melakukan uji rotasi, yaitu menggunakan metode Varimax untuk memaksimalkan perbedaan antar faktor. Nah, berdasarkan data dari 120 responden yang telah kita dapat, ditemukan bahwa pengguna kris sedikit didominasi oleh laki-laki berjumlah 54,2% dibandingkan perempuan berjumlah 45,8%. Nah, dari tingkat adopsi di kalangan ini, di kalangan mahasiswa sangat tinggi, di mana 35% responden menggunakan kris setiap hari dan 29% menggunakan 3 sampai 5 kali per minggu. Namun, ada 6,7% responden menyatakan jarang menggunakan kris. Jadi, ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil mahasiswa belum mengadopsi penggunaan kris ini. Kemudian, sebelum dilakukan analisis faktor, data tentunya diuji dengan ketat. Hasil uji KMO menunjukkan nilai 0,924 yang menunjukkan masuk kategori sangat layak karena nilai KMO lebih dari 0,5 dianggap memenuhi kriteria untuk dilakukan analisis faktor. Sedangkan uji Bartlett test menghasilkan signifikasi p-value kurang dari 0,001. Nah, angka-angka ini mengkonfirmasi bahwa data yang dikumpulkan sangat layak dan valid untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor. Nah, melalui proses reduksi data menggunakan analisis faktor, kami berhasil menyederhanakan variabel awal menjadi 3 faktor utama.
Nah, ketiga faktor ini mampu menjelaskan 66,236% dari total variansi perilaku pengguna kris. Artinya, mayoritas alasan mengapa mahasiswa menggunakan kris dapat dijelaskan oleh ketiga faktor ini. Berdasarkan hasil rotasi matrik, ada beberapa indikator yang tidak dapat ditampilkan dalam tabel karena memiliki nilai loading di bawah ambang batas, sehingga dinyatakan gugur. Sedangkan indikator lain dikelompokkan ke dalam tiga faktor yang telah terbentuk. Faktor pertama yaitu persepsi kemudahan dan efisiensi memiliki kontribusi terbesar dengan initial eigenvalue 11,401, diikuti oleh faktor 2 persepsi keamanan dan faktor 3 persepsi kebermanfaatan dan loyalitas dengan initial eigenvalue lebih dari 1. Hal ini menunjukkan struktur data yang kuat dalam menjelaskan fenomena adopsi teknologi sistem pembayaran kris ini. Kemudian dilakukan uji realitas untuk setiap faktor dengan Cron-Banz alpha. Hasilnya nilai seluruhnya berada di atas ambang batas maksimum, sehingga instrumen dinyatakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil rotasi faktor, terbentuk tiga dimensi utama persepsi mahasiswa. Pertama adalah faktor persepsi kemudahan dan efisiensi yang menjadi penentu paling dominan. Ini mengindikasikan mahasiswa memprioritaskan transaksi yang frictionless, hambatan dan cepat. Kedua adalah faktor persepsi keamanan yang menunjukkan bahwa meskipun butuh kecepatan, mahasiswa tetap kritis terhadap risiko privasi dan keamanan data. Ketiga adalah faktor kebermanfaatan dan loyalitas, di mana mahasiswa yang merasakan manfaat fungsional nyata cenderung menjadi penggunaan setia dan merekomendasikan kris kepada rekan-rekannya. Masuki bab kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan mahasiswa untuk mengadopsi kris tidak didorong oleh satu aspek saja, melainkan integrasi antara keandalan sistem dan jaminan keamanan. Kemudahan penggunaan menjadi pintu masuk utama adopsi. Namun, persepsi keamanan adalah kunci keberlanjutan penggunaan jangka panjang. Implikasinya, penyediaan layanan disarankan untuk tidak hanya fokus pada stabilitas teknis, tetapi juga meningkatkan edukasi literasi keamanan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas penggunaan mahasiswa. Nah, ini adalah daftar pustaka atau referensi dan kajian literatur yang kita gunakan dalam penyusunan laporan penelitian kami. Di sini kami juga melampirkan link akses file dataset, kemudian output software, dan juga laporan dari penelitian kami. Nah, sekian. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Ibu Wilius Santi selaku dosen pengampu atas bimbingannya, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.